ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih yang mana saja, gak ada masalah. Salat wajib atau salat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fima ikhtalafu fi ihdini ma ikhtalafu fi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha. Boleh dipilih yang mana saja, gak ada masalah. Salat wajib atau salat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fima ikhtalafu fi ihdini ma ikhtalafu fi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Berjauhan, kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini, Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, para pemirsa, penyimak, pemerhati dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya selalu dirahmati, disayang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita semuanya selalu dijauhkan, dijaga dari segala bentuk musibah dunia akhirat, terkhusus musibah yang berkaitan dengan agama. Kita dijaga dari segala bentuk penyimpangan, kengawuran, penyesatan di dalam beragama yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kali ini saya ingin meluruskan sekaligus ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya kita lebih berhati-hati menyimak, mengikuti kajian dari kelompok-kelompok yang suka menyalahkan amaliyah di luar kelompoknya, suka membid'ah-bid'ahkan tanpa berdasarkan data dan fakta yang valid. Baik, seorang KHB, lagi-lagi dia itu mengatakan perkataan, dalam hal ini dia mengatakan perkataan berbahasa Arab, menukil sebuah doa dan sebuah hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab. Akan tetapi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh KHB dalam videonya yang berbahasa Arab itu tidak sesuai. Yang pertama, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, dia menukil hadis Nabi dengan bahasa Arab, di samping sudah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh KHB itu dengan kelancangannya, dengan kecerobohannya, merubah teks hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama, langsung saja pada poinnya. KHB dalam videonya jelas-jelas dia menyatakan apa? Pertama, berkaitan dengan doa yang ia sampaikan dalam bahasa Arab. Dia mengatakan anta tahkumu baina ibaduka. Jadi sekali lagi KHB dalam videonya dia menyatakan anta tahkumu baina ibaduka. Yang menjadi titik koreksi di sini adalah perkataan dia, yaitu ibaduka. Adalnya itu dibaca dhammah, atau dalam istilah ilmu nahwunya dibaca rofa. Maka perkataan ini adalah perkataan yang salah, tidak benar. Yang benar itu adalah anta tahkumu baina ibadika. Jadi adalnya itu bukan dibaca dhammah atau rofa, tapi dibaca kasrah atau jar atau khafat. Baina ibadika, bukan ibaduka. Jadi baina itu mudhaf, ibadi mudhafun ilaih. Ibadi mudhaf, kaf dhamirnya itu adalah mudhafun ilaih. Mudhaf yang dalam konteks ini di samping menjadi mudhaf, ibaduh juga menjadi mudhafun ilaih. Dari baina itu dibaca
jar atau khofat, yaitu dibaca kasroh, bukan dibaca ibadu. Itu salah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perkataan KHB yang menukil hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam videonya KHB menyatakan apa? Innama ju'ila li ardon. Perhatikan baik-baik. KHB menyatakan innama ju'ila li ardon masjidan wa tahura. Ini adalah perkataan atau teks hadis yang tidak akan Anda temukan di hadis-hadis atau di kitab-kitab hadis manapun. Gak ada itu. Karena memang salah. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya itu sendiri. Di samping telah dirubah dari teks aslinya. Jadi teks atau bentuk aslinya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah, dalam hadis yang panjang Nabi kemudian mengatakan apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi wa ju'ilat liyal ardu, jadi ardunya itu dibaca dhammah atau dibaca rafa menjadi naibul fa'il dari fi'il madi ju'ilat yang telah dibina majhulkan atau dibina maf'ul. Kalau Anda mengerti bahasa Arab, Anda paham perkataan saya ini. Baik. Jadi yang benar itu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, dalam ilmu nahwu ja'ala itu mutaaddi pada dua maf'ul. Asalnya itu sebelum dibina majhul itu ja'alallahu ardon masjidah. Jadi fa'ilnya itu Allah, ardon maf'ul pertamanya, maf'ulul awal, masjidan adalah maf'ulun sani atau maf'ul yang kedua. Ketika fa'ilnya disimpan, maka maf'ul pertamanya itu menjadi ganti dari kedudukan fa'il dalam sisi dibaca rofa. Maka maf'ul pertamanya yaitu ardon yang asalnya nasab menjadi maf'ul pertama dari fi'il madi ja'ala karena mutaaddi pada dua maf'ul tadi. Maka ketika fa'ilnya dibuang atau disimpan, maka maf'ul pertamanya yaitu ardon mengganti kedudukan lafaz Allah yang dibaca rofa, sehingga bacaannya menjadi wa ju'ilat liyal ardu, bukan innama ju'ila li ardon. Ardon itu salah. Karena apa? Karena fi'il madinya sudah dibina majhulkan atau sudah dibina maf'ulkan. Sehingga yang benar itu adalah kalau bentuknya innama, padahal tidak ada innamanya di situ, langsung wa ju'ilat liyal ardu. Itu yang benar. Jadi sekali lagi, ardonnya itu bukan dibaca nasab tapi dibaca rofa karena fi'ilnya sudah dibina majhulkan. Maka dengan ini semuanya kami mengajak kepada saudara-saudara kami yang merasa mengikuti faham salaf, ayo kita lebih berhati-hati lagi di dalam menyampaikan agama ini kepada umat. Jangan mudah menyalahkan amalia orang lain tanpa data dan fakta yang ada. Kalau Anda belum memiliki keahlian di dalam apa yang Anda sampaikan, pelajari dulu, dalami dulu, teliti dulu, agar tidak menjurus kepada penyesatan kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita semuanya dari pernyataan-pernyataan dan ajaran-ajaran serta faham-faham yang sesat dan menyesatkan. Berikut kita simak video tanggapan dan pernyataan dari Ustadz Yazid Jawas, di mana beliau menyatakan bahwa seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustadz, juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya dia itu harus faham bahasa Arab. Kalau tidak, maka jangan sampai dia dengan kelancangannya
mengajarkan kepada umat sesuatu yang ia sendiri tidak fahami. Demikian, kita simak baik-baik videonya. Hadam ini walaf minkum wallahu a'lam bissawab. Arti dakwah ini harus dasarnya apa? Ilmu. Gak bisa orang berdakwah gak punya ilmu. Karena banyak orang berdakwah gak punya ilmu. Sekolah-sekolah umum, kemudian masuk ke medan dakwah. Atau bukan orangnya. Bahasa Arab gak bisa. Baca kitab gak bisa. Untuk dakwah. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Atau bisa baca. Ini Al-Quran ini. Anwar bisa baca dan tahu. Ini Al-Quran. Gak bisa tuh. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya gak bisa tuh jauh terjemahan. Harus dalil dari Quran. Dan Anwar paham bahasa Arab ini. Gak boleh masuk medan dakwah gak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Bahkan kalau antum lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Az-Zahabi, tahapannya dia harus menguasai Quran dulu, kemudian sunnah, kemudian yang mendukung itu dia harus bisa bahasa Arab. Anda bisa lihat kitab Jami' Bayan Al-Fadli oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi harus basirah dengan dasar ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Jadi harus betul-betul nih, dalam dakwah ini harus berilmu. Gak boleh sembarangan masuk ceramah. Sekarang banyak orang-orang umum ceramah. Dan gampang lagi dikasih kiai, ustad. Emang di Indonesia ini gak punya ukuran, gak punya standar. Hatta kerbau dibilang kiai di Indonesia ini. Ada nggak? Ada kiai selamat. Kerbau.